Kalau lu nonton video ini, berarti deep inside lu tuh udah punya niatan untuk merubah hidup. And that's great, karena ada banyak banget orang di luar sana yang terus-terusan escape from the reality and refuse to change. Kalau lu udah punya niat dalam hati untuk berubah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus ngapain, then this video is for you guys. Karena gue juga at some point pernah bikin goals tapi selalu gagal, bikin resolusi tapi nggak pernah kecapai, pingin mulai olahraga tapi nunda, pingin buka bisnis tapi takut gagal, pingin belajar hal baru tapi males. Trust me, I've been there than that. Bahkan gue juga sering nyari banyak tips tentang cara merubah hidup di YouTube, but I ended up getting 100 lists. I mean, satu aja belum tentu dilakuin kan, apalagi ratusan list. So, in today's video, gue gak bakal muluk-muluk kasih lu 10 tips atau 50 tips. No, gue cuma bakal kasih lu 1 tips, but I assure you, lu bakal sukses. Hidup lu bakal berubah dan apapun goals lu pasti tercapai. Karena gue udah membuktikan sendiri, dan ini bukan tips yang gue ngarang ya, bukan. Tips ini literally gue ambil dari buku The Power of Habit by Charles Duhigg. Nah, biar lu tahu perubahan apa yang gue alami, gue bakal deskripsikan diri gue yang dulu versus diri gue yang sekarang. Gue yang dulu tuh selalu bangun 10 menit sebelum gue berangkat kerja. Jadi selalu buru-buru, gak punya rutin dan berantakan lah. Gue selalu ngantuk, kurang tidur, dan cuma kerja 8 jam aja udah kecapean. Makanya gue dulu gak pernah olahraga, gak pernah belajar, dan gak kreatif. Kalau gue yang sekarang, gue tiap hari bangun pagi. Punya rutin, tidur cukup, banyak energi, dan bisa lakuin banyak banget hal karena gue fokus. And let me tell you, hidup gue berubah karena kebiasaan gue berubah. Bad habit gue yang lama, semuanya hilang, dan sekarang berubah jadi powerful habit. Jujur aja sama diri sendiri, lu bisa kok melihat gimana diri lu di masa depan. Serius, gue aja bisa melihat gimana keadaan diri gue di masa depan kalau misalkan gue terus ngelakuin bad habit. Dengan kata lain, gue udah tahu gimana endingnya. Kita kan punya otak, tapi untuk mikir sejauh itu emang harus punya mental yang kuat, karena kita harus menerima fakta atau reality yang pahit, hard pill to swallow. Kayak lu menampar diri sendiri, dan banyak orang takut buat ngelakuin itu. Mereka takut facing reality, makanya mereka escape. Mereka larinya tuh ke hangout, nongki-nongki, main games berjam-jam, konsumsi chip dopamin, dan nonton pornografi. Kalau gue nggak mau lari, gue milih untuk facing the reality. Nggak peduli sepahit apapun. Dan akhirnya, gue memutuskan untuk merubah kebiasaan gue dimulai dari satu habit ini, yaitu The Keystone Habit. Hai, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe, karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Habit itu nggak semuanya sama guys. Ada beberapa habit yang bisa munculin ripple effect atau yang bisa munculin banyak good habit lainnya. Satu habit yang kalau lo lakuin bakal kasih domino efek ke habit-habit lain. Dan inilah yang disebut dengan keystone habit. Keystone habit itu diambil dari kata keystone. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau lo ambil keystone, maka semua batu lainnya bakal ikut jatuh. So, instead of lo bikin 100 list good habit yang harus dilakuin, lo bisa fokus ke satu keystone habit ini aja. Karena kalau lo ngelakuin satu keystone habit ini aja, habit-habit yang lain tuh bakal ngikutin, ibaratnya jadi cherry on top lah. Atau lebih gampang buat dilakuin, easy peasy, a piece of cake, or whatever you like to mention. Pertanyaannya, keystone habit lu apa? Mungkin lu sendiri sekarang belum tahu, karena emang setiap individu keystone habitnya tuh beda. Tapi nggak usah bingung, gue bakal kasih panduan gimana caranya lu bisa mengidentify keystone habit. Cara pertama, observasi rutinitas harian lu. Coba lu perhatiin rutinitas harian lu dari pagi sampai malam. Terus lu inget-inget, kira-kira hari lu tuh produktif kalau lu ngelakuin apa? Apa yang nge-trigger diri lu buat fokus dan bisa ngelakuin banyak hal seharian? Hal apa yang paling kasih lu semangat buat menjalani hari? Jadi kalau lu habis ngelakuin satu hal ini, lu merasa jadi the best version diri lu. It could be exercise in the morning, olahraga pagi-pagi, atau sarapan, atau mandi, atau jalan pagi, pokoknya lu sendiri yang bisa jawab. Cara kedua, eksperimen. Dalam perjalanan mengidentifikasi keystone habit, lu perlu ngelakuin eksperimen, trial and error, karena mungkin lu merasa keystone habit lu lebih dari satu. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu, akhirnya gue eksperimen. Dan gue pay attention sama perasaan gue ketika gue melakukan habit-habit tertentu. Gue evaluasi lagi sampai gue menemukan satu habit yang paling menonjol, yang kasih paling banyak ripple effect dan bisa bertahan paling lama. Jadi lu harus eksperimen guys. Karena yang bisa menentukan keystone habit lu ya lu doang. Setelah lu berhasil nih mengidentifikasi keystone habit lu, congratulations! Jangan lupa dicatat biar nggak lupa. Selanjutnya gue mau bahas how to make this habit works for you. First of all, kalau gue kasih lu 10 habit dan lu gagal nggak bisa ngelakuin semuanya, respon gue bakal biasa aja. Karena itu normal, lu pasti nggak bisa ngelakuin 10 habit. Neither do I, karena terlalu banyak. Tapi kalau satu habit aja lu nggak bisa ngelakuin, nah ini baru keterlaluan parah. This is unacceptable.
Lu harus paham, hampir semua hal berharga atau everything worthwhile in life itu selalu membutuhkan pengorbanan. Ada hari dimana gue tuh males olahraga guys, males baca buku, males bikin konten, dan males makan ayam. Ditambah this rationalization dari otak gue yang bilang, lu burn out. Mending rest deh, gak usah olahraga. Atau lu stres dan capek kerja, mending istirahat deh, gak usah bikin konten. But most of the time, gue bakal tetap lakuin. Gue forcing myself. Ini yang namanya sacrifice. Dan pas gue udah lakuin, gue tuh malah merasa bangga. Dan malah gue berpikir, untung ya gue gak dengerin this rationalization. Lebih baik lu tuh memaksa diri lu untuk ngelakuin satu keystone habit daripada lu cuma duduk-duduk, do nothing, and let the opportunity pass you by. Jadi kalau lu masih nanya, tips gimana caranya bisa konsisten ngelakuin satu keystone habit? Jawabannya adalah, lu harus berkorban. Paksa diri lu untuk ngelakuin, kalahin rasa malas lu. Period. Gue udah jelasin tadi tentang keystone habit, gimana cara mengidentifikasinya, dan gimana cara ngelakuinnya. So, kali ini gue mau ceritain tentang keystone habit gue. Setelah gue trial error sendiri berbulan-bulan, akhirnya gue nemuin keystone habit gue itu bukan olahraga guys, tapi bangun pagi. Yes, keystone habit gue adalah bangun pagi. Ripple efeknya gini, kalau gue bangun jam 6 pagi, udah pasti semalam gue tidurnya tuh cukup 7-8 jam. Kalau nggak pasti gue masih bobok dong. Karena bangun pagi, gue jadi punya waktu buat ngelakuin morning routine, yaitu beres-beres, sarapan, dan jalan pagi sambil dengerin podcast. Jalan pagi increase my energy and my mood. Sarapan bikin gue fokus. Dengerin podcast bikin gue terinspirasi dan kreatif. Jadi gue bisa punya ide buat bikin konten. Gue juga jadi produktif, kerjaan kelar lebih cepat, sat-set, dan gue bisa olahraga dan tidur lebih cepat. Pokoknya udah jadi habit loop. So, instead of gue fokus ke olahraga atau jalan pagi, sekarang fokus gue adalah untuk bangun pagi tiap hari. Karena habit-habit yang lain bakal berjalan dengan sendirinya, karena kena domino efek dari keystone habit. Again, ini adalah keystone habit gue ya. Lu harus temuin keystone habit lu sendiri. Bisa jadi keystone habit lu tuh nge-gym pagi-pagi, atau masak, atau mandi. Pokoknya jangan menyerah sampai lu ketemu keystone habit lu yang sejati. Remember, you will never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is hidden in your daily routine, guys. Itu aja buat sharing hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar gue bisa bantu lebih banyak orang lagi. Follow gue juga di Instagram @kang_recommend. Alright, thank you so much guys for watching. I'll see you in future video. Bye!